Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Big Caps bagus, peluang besar di tahun 2025, buy or buy. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau bahas satu saham yang menarik untuk dianalisa. Kenapa? Karena pada saat video ini dibuat, perusahaan baru saja mengumumkan terkait kebijakan dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 ini. Kamu tentu sudah tahu nama sahamnya, yaitu saham BBCA atau Bank Sentral Asia. Saya membuat beberapa simulasi sederhana yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Tapi sebagai informasi, disclaimer dulu. Sumber data ini hanya dari aplikasi sekuritas. Silakan validasi lagi di sumber resmi untuk menghindari adanya salah input atau salah hitung. Nah, berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa lihat untuk data payment year-nya sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Dengan kata lain, saya mengambil data dalam 10 tahun terakhir. Ini merupakan rekapan dari dividen per share saham BBCA yang saya kutip dari salah satu aplikasi di sekuritas. Dan sebagai informasi, karena saham ini pernah melakukan stock split pada beberapa tahun yang lalu dengan nominal 1:5, artinya untuk dividen per share-nya harus kita sesuaikan lagi saat dilakukannya stock split. Contohnya seperti ini pada tahun 2021. Di mana angka dividen per share-nya pada pembagi dividen pertama di tahun 2021 ke belakang harus kita bagi dengan angka 5 agar supaya sesuai dengan harga saham saat video ini dibuat. Nah, dari data ini kamu bisa lihat total dividen yang sudah dibagikan BCA dari tahun 2015 hingga tahun 2024 paling tidak sekitar 1097,60. Nah, ini menarik karena apabila kamu menjumlahkan untuk setiap dividen yang dibagikan di tahun tersebut sejak tahun 2015, 2016 hingga tahun 2024, maka kamu akan menemukan total dividen per tahun dari payment year-nya. Mungkin di sini akan ada nanti yang memberikan masukan terkait dividen final dan dividen interim yang konsepnya tidak seperti yang saya tampilkan ini. Tapi ingat, untuk data ini saya hanya berpatokan pada angka payment year-nya di mana melihat dan menjumlahkan total dividen yang dibagikan di tahun tersebut. Kamu bisa lihat datanya di sini. Pada tahun 2015 total dividen yang dibagikan hanya 30,6. Naik jadi 35, 42, 52, 71, 110, 111, 155, 212 dan 277 di tahun 2024. Artinya sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, setidaknya dividen per share BBCA untuk payment year-nya tidak pernah mengalami penurunan, artinya terus mengalami kenaikan. Jika kita lihat growth-nya di tahun 2015 ke 2016, ada growth sekitar 14%. 16 ke 17 ada growth 20%, 17 ke 18 ada growth 23%, 2018 ke 2019 ada growth 36%, ke tahun 2020 growth 55%, ke tahun 2021 hanya growth 0,7%. Mengingat ini merupakan kinerja di tahun 2020 saat terjadi krisis ekonomi, sehingga wajar saja hanya growth 0,7%. Di tahun 2022 growth-nya 39, tahun 2023 37, dan tahun 2024 30,6%. Artinya saham BCA ini cukup menarik dari aspek dividen growth-nya karena meskipun angka dividen per share-nya tidak semenarik saham-saham seperti BRI dan Mandiri ataupun BNI, tapi secara growth mereka bertumbuh dengan konsisten dalam jangka panjang. Setidaknya hingga dividen yang dibagikan untuk total dividen payment year tahun 2024. Nah, dengan data ini apa yang bisa kamu lihat? Satu poin pentingnya adalah dengan dividen growth yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun, artinya di masa depan apabila hal ini terus berlangsung dan terus terjadi secara berkesinambungan, tidak menutup kemungkinan angka dividen per share BCA lama-kelamaan akan besar juga. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena angka dividen growth-nya bisa dikatakan cukup besar dengan nominal yang bisa dikatakan di atas rata-rata growth perusahaan sejenis. Dan diharapkan dengan kenaikan kinerja BCA dalam jangka panjang, otomatis hal itu akan berdampak pada dividen per share yang mereka bagikan. Dan apabila kamu membagi dengan harga saham saat video ini dibuat ataupun harga saham beberapa tahun yang lalu saat kamu melakukan pembelian, maka untuk potensi dividen yield-nya bisa dikatakan cukup menarik. Memang meskipun tidak terlalu besar, tapi bisa dikatakan cukup menarik dalam jangka panjang.
Ini merupakan simulasi sederhana yang saya buat, dan sebagai informasi juga tetap disclaimer, kamu harus cocokkan lagi di sumber resminya karena bisa saja saya salah hitung atau salah input data. Ini merupakan data rekapan harga tertinggi setiap tahunnya. Contohnya seperti tahun 2015, harga tertinggi adalah 3.120, naik jadi 3.240, naik jadi 4.550, naik jadi 5.375, naik jadi 6.800, naik jadi 7.050, 8.250, 9.400, 9.450, dan terakhir di tahun 2024, 10.950. Apa hal yang menarik? Artinya dari tahun 2015 sampai tahun 2024, kamu bisa lihat BCA selalu mencetak all time high yang baru setiap tahunnya. Setidaknya berdasarkan data yang ada ini. Tapi ingat, untuk validasi kamu harus lihat lagi di sumber resminya. Nah, apabila kita membandingkan hal ini dengan total dividen yang mereka sudah bagikan, bisa kamu lihat untuk tahun 2015 misalnya. Nah, saya menjumlahkan untuk dividen yang dibagikan di tahun 2015 hingga tahun 2024. Jika kamu lihat sini, untuk total dividennya adalah 1097, sehingga berjumlah 1097. Artinya apabila kita membeli di harga tertinggi tahun 2015, kita sudah memiliki pengembalian modal sekitar 35,2%. Untuk tahun 2016, artinya saya menjumlahkan dividen yang dibagikan di tahun 2016 hingga tahun 2024 dengan jumlah 1067. Total pengembaliannya sudah 32%. Di tahun 2017, sama seperti tadi, saya menjumlahkan dividen di tahun 2017 hingga tahun 2024. Total pengembaliannya 22,7%. Begitu seterusnya hingga tahun 2024. Bisa kamu lihat di sini, dalam jangka panjang pengembaliannya bisa semakin besar dengan asumsi terjadi kenaikan laba dan terjadi pertumbuhan EPS yang menyebabkan pertumbuhan dividen per share-nya juga menjadi signifikan dalam jangka panjang. Kita tidak tahu ke depannya, semoga saja BCA bisa terus konsisten mencetak pertumbuhan laba dan pertumbuhan dividen per share dalam jangka panjang. Dan hal itu tentu saja bisa berdampak positif terhadap pemberian dividen kepada pemegang saham perusahaan ini. Nah, cukup jarang kamu akan menemukan saham seperti BCA yang bisa dikatakan sangat baik dari aspek pencapaian labanya, dari aspek pembagian dividennya, dari aspek pertumbuhan dividen setiap tahun, dan dari aspek kenaikan harga saham. Artinya sebenarnya BCA ini merupakan paket komplit, baik itu dari sisi kinerja, dari sisi manajemen, dari sisi dividend growth, dari sisi kenaikan harga saham, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang mungkin bisa kamu pertimbangkan untuk sisi minusnya adalah valuasi atau PBV BCA yang jauh lebih mahal dibandingkan PBV saham-saham sejenis, katakanlah seperti Mandiri, BNI, ataupun BRI. Dengan laba yang bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh, untuk aspek PBV-nya bisa dikatakan cukup berbeda jauh dengan angka PBV BCA jika kita bandingkan dengan PBV Mandiri maupun BRI. Nah, hal itulah yang harus kamu pertimbangkan sebelum tertarik membeli saham ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, apabila kita melihat dari sisi manajemen, kita bisa melihat dari sisi efisiensi biaya, kita melihat dari sisi kenaikan harga saham, kita melihat dari sisi pertumbuhan dividen dan lain sebagainya, BCA ini sangat menarik. Salah satu hal yang mungkin harus kamu pertimbangkan hanya dari sisi valuasinya yang cukup premium dibandingkan saham-saham bank lainnya. Dan kedua, dari sisi potensi dividen yield yang lebih kecil dibandingkan saham-saham BUMN. Nah, saya tertarik menampilkan satu artikel pada tanggal 12 Maret tahun 2025 yang saya kutip dari financial.business.com dengan judul Tambahan Dividen BCA 250 per lembar pada tahun 2025. Artikelnya sebagai berikut. Bank Sentral Asia memutuskan akan membagikan dividen tunai sebesar 300 per saham untuk tahun buku 2024. Dividen ini termasuk dengan interim yang dibagikan 11 Desember 2024 lalu sebesar Rp50. Dengan ketentuan ini, maka dividen BCA atas kinerja tahun lalu yang dibagikan pada 2025 ini adalah 250 per lembar saham. Berdasarkan informasi pelaku pasar di RUPS, keputusan pembagian dividen BCA ini telah disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan hari ini, Rabu 12 Maret tahun 2025. Presiden Direktur BCA sebelumnya mengungkapkan bahwa perseroan akan selalu mengupayakan kenaikan nominal dividen yang dibayarkan kepada investor setiap tahunnya. Kita pernah janji kepada para investor, dividen yang dibayar BCA absolutnya itu harus lebih tinggi setiap tahun, kecuali mungkin pada tahun 2020. Ya, karena saat itu profitnya negatif growth 5%, katanya dalam konversi pers kinerja keuangan BCA 2024 secara virtual.
Nah, dari pembahasan ini berarti untuk tabel simulasi yang tadi kita lihat, kamu bisa memasukkan untuk dividen di tahun 2025 yang pertama, yaitu dividen final berdasarkan kinerja tahun 2024 sebesar 250 per lembar saham. Nah, itu artinya ada kemungkinan juga nantinya BCA akan membagikan dividen interim berdasarkan kinerja tahun 2025 di akhir tahun biasanya. Tapi kembali lagi kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Karena tidak ada jaminan juga terjadi seperti itu seperti tahun-tahun sebelumnya yang membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Tentu saja pada intinya kamu harus mempertimbangkan apabila keputusan kamu ingin membeli saham ini, silahkan pertimbangkan sesuai dengan analisa dan keyakinan kamu masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, saya tertarik membahas satu topik. Apakah dividen yang kita terima dan kita reinvestasikan bisa membuat portofolio naik 1 kali lipat atau terjadi kenaikan 100%? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat beberapa pembahasan. Salah satunya saya sudah coba bertanya di ChatGPT dan pembahasannya sebagai berikut. Dan nantinya di akhir video saya akan menampilkan tabel simulasi perhitungan yang saya buat sendiri terkait konsep ini. Informasi dari ChatGPT sebagai berikut. Konsep bahwa investasi dividen bisa membuat portofolio naik 1 kali lipat merujuk pada strategi investasi di mana dividen yang diterima dari saham yang dimiliki digunakan untuk reinvestasi. Dengan reinvestasi dividen, dividen yang diterima setiap tahun digunakan untuk membeli lebih banyak saham, alias kita fokus kepada lembar sahamnya, yang menghasilkan lebih banyak dividen di tahun berikutnya, sehingga mempercepat pertumbuhan nilai dividen. Ini terjadi melalui efek compound atau compounding effect, di mana return yang didapatkan tidak hanya berasal dari kenaikan harga saham atau capital gain, tapi juga dari dividen yang direinvestasikan untuk membeli lebih banyak saham. Seiring waktu, reinvestasi ini menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan akhirnya bisa mengandalkan nilai investasi dalam jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjelaskan bagaimana investasi dividen dapat membuat portofolio naik 1 kali lipat atau lebih. Pertama, reinvestasi dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan. Alih-alih menarik dividen sebagai uang tunai, investor yang fokus pada strategi dividen akan menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham perusahaan yang sama atau saham yang lain. Reinvestasi dividen ini meningkatkan jumlah saham yang dimiliki, yang artinya di tahun berikutnya, investor akan menerima dividen yang lebih besar lagi karena jumlah saham yang dimiliki bertambah. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang bisa kamu gunakan, apalagi jika saham-saham bagus harganya turun signifikan. Karena semakin rendah harga saham, dividen yang kamu akan terima dengan potensi modal yang sama seharusnya lebih banyak. Karena kamu bisa membeli lebih banyak lembar saham pada harga yang lebih rendah. Katakanlah dengan modal 100 juta, mungkin kamu bisa membeli Katakanlah dengan modal 100 juta, mungkin lembar saham yang kamu miliki saat harga saham berada di angka 1000 akan lebih sedikit dibandingkan saat harga saham berada di angka 700 rupiah. Poin kedua, efek compound. Efek compound atau compound effect adalah konsep di mana hasil yang didapat dari investasi sebelumnya, baik itu return dari harga saham maupun dividen, menghasilkan lebih banyak hasil lagi. Dalam hal investasi dividen, efek compound terjadi ketika dividen yang diterima tidak hanya menghasilkan pendapatan pasif, tapi juga menghasilkan lebih banyak saham yang akan menghasilkan lebih banyak dividen di masa depan. Inilah konsep sebenarnya dari compounding dividen, di mana kita memperoleh dividen, kita belikan saham lagi agar supaya lembar saham semakin banyak. Semakin banyak lembar saham, dividen yang diterima ke depannya akan lebih banyak. Begitu seterusnya menggulung semakin besar. Ketiga, pertumbuhan portofolio lebih cepat. Dengan reinvestasi dividen, portofolio kamu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan jika kamu hanya mengandalkan capital gain atau kenaikan harga saham. Pertumbuhan ini semakin besar seiring waktu karena efek compound bekerja lebih efektif dalam jangka panjang. Ini tentu tergantung kepada kondisimu masing-masing. Apabila capital gainmu lebih besar daripada dividen, tentu portofoliomu bisa lebih cepat bertumbuh dari sisi capital gain. Tapi sebaliknya, jika kamu mengalami capital loss, otomatis kamu bisa berharap dari sisi dividen. Poin keempat, dampak jangka panjang. Reinvestasi dividen memerlukan waktu untuk memberikan hasil maksimal, karena efek compounding baru terasa signifikan setelah beberapa tahun.
Kita akan bahas berdasarkan tampilan tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan compounding dividen modal bisa beggar. Kita asumsikan modal awal 1 miliar rupiah. Tentu setiap orang punya komposisi modal yang berbeda-beda. Mungkin lebih tinggi, mungkin juga lebih kecil. Sehingga kamu bisa sesuaikan berdasarkan kemampuan kamu masing-masing. Dan kita asumsikan dividen yang kita terima sekitar 5% setiap tahun. Nah, pada tahun pertama, dengan modal 1 miliar rupiah artinya kita memperoleh dividen 50 juta dengan yield sekitar 5%. Apabila dividen ini kita tidak pakai dan kita tambahkan sebagai modal, itu artinya di tahun pertama pada akhir tahun, modal kita menjadi 1 miliar 50 juta, di mana modal awal 1 miliar dan dividen 50 juta. Pada tahun kedua, dividen yang kita terima bukan lagi dari 1 miliar, melainkan dari 1 miliar 50 juta, karena lembar saham kita semakin banyak. Akibatnya dividen yang diterima juga semakin banyak, bukan lagi 50 juta, melainkan 52,5 juta. Sehingga pada akhir tahun kedua modal kita sudah tumbuh menjadi 1,1 miliar rupiah. Tentu saja untuk pembahasan ini kita fokus kepada modal yang kita konversikan menjadi jumlah lembar saham. Artinya kita tidak terlalu memusingkan terkait naik turun harga saham, tapi kita fokus saja kepada lembar saham yang bisa kita koleksi dengan dividen yang kita terima setiap tahun. Pada tahun ketiga sama seperti tadi, modal kita sudah menjadi 1,1 dan dividen yang kita terima juga semakin besar. Bukan lagi 50 juta, bukan lagi 52,5 juta, melainkan 55,12 juta. Sehingga total modal di akhir tahun ketiga sudah mencapai 1,15 miliar rupiah. Kondisi ini terus kita lakukan dari tahun ke tahun dengan asumsi dividen yield yang hanya 5%. Mungkin saja ini akan terjadi perbedaan pada realitanya karena ada perusahaan yang membagikan dividen dengan angka yang jauh lebih besar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga hal itu akan berdampak kepada dividen yield yang semakin besar. Di sisi yang lain, kita juga tidak mengetahui apakah harga saham akan naik atau turun. Jika harga saham turun dan dividen per share menjadi lebih besar, maka dividen yield bisa bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, dengan kondisi ini kita bisa melihat perhitungan pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan modal awal 1 miliar, modal kita akan tumbuh 1 kali lipat dan menjadi 2 miliar pada tahun ke-15. Hanya dari dividen yang kita reinvestasikan setiap tahun. Ingat, konsep ini sangat sederhana, di mana kita membeli saham, dapat lembar saham, kita memperoleh dividen setiap tahun, dan dividen itu kita belikan lembar saham lagi. Alias lembar saham kita semakin lama semakin bergulung, semakin lama semakin banyak. Dan pada akhirnya, jika ditotal, kita bisa memperoleh modal yang lebih besar, bahkan bisa naik 100% dari modal awal kita. Dengan catatan, kita memiliki lembar saham yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Ini merupakan konsep sederhana dari compounding dividen, sehingga kita tidak hanya berharap dari sisi capital gain, dan di sisi yang lain, apabila harga saham mengalami penurunan, itu bisa kita lihat sebagai peluang, asalkan sahamnya masih bagus, labanya masih bagus, masih ada prospek ke depan, dan kita yakin dengan saham tersebut. Kita bisa memanfaatkan hal itu untuk membeli lembar saham yang semakin banyak pada harga yang lebih murah. Alhasil, potensi dividen yield yang bisa kita peroleh di kemudian hari bisa menjadi lebih besar. Dari contoh ini kamu bisa melihat bahwa hanya dengan konsep sederhana ini, modal awal 1 miliar bisa tumbuh menjadi 2 miliar pada 15 tahun ke depan. Tentu saja realitanya akan berbeda karena tidak ada dividen yield yang statis di angka 5% saja. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan harga beli yang akan kita lakukan, entah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan tentu saja harga terkini saat lembar saham itu kita konversi menjadi harga saham. Kita harus menghitung juga apakah harga pada saat itu naik ataupun turun. Nah, tapi apabila konsep sederhana ini terus kita lanjutkan dalam jangka panjang, jika kita lihat di sini pada tahun ke-20, nominal portofolio kita sudah menjadi 2,6 miliar. Pada tahun ke-30 sudah menjadi 4,3 miliar. Ini hanya merupakan konsep investasi yang sederhana, di mana kita hanya menggandakan dividen kita terima setiap tahunnya. Tidak perlu berbagai analisa yang ribet, tapi hanya simpel saja, yaitu reinvestasi dividen. Dan ingat, ini hanya apabila kita menggunakan dividen yield 5%. Bagaimana jika saya tambahkan 1% saja untuk dividen yield yang katakanlah menjadi 6% setiap tahunnya? Apa yang akan terjadi? Kamu bisa lihat, yang awalnya di tahun ke-15 kita memiliki portofolio 2 miliar, kini berubah. Di tahun ke-12 kita sudah memiliki portofolio 2 miliar. Artinya hanya dengan kenaikan dividen yield 1% saja sudah berdampak 3 tahun kepada pertumbuhan portofolio kita
untuk bisa membuat portofolio tumbuh 100%. Sangat sederhana bukan? Hanya dengan kenaikan 1% ternyata berdampak sangat luar biasa dalam jangka panjangnya. Dan bisa kamu lihat, pada tahun ke-20 portofolio sudah naik menjadi 3,2 dan pada tahun ke-30 menjadi 5,7. Ingat, saya hanya menaikkan 1% saja dari dividen yield. Itu artinya kamu tidak boleh menganggap remeh dividen yield yang kamu terima meskipun hanya selisih 1%. Karena dalam jangka panjang, apabila itu digulung terus-menerus, hasilnya bisa besar juga. Tentu saja saya mau disclaimer, angka yang saya tampilkan ini hanya perhitungan saja. Dan tentunya realitanya pasti bisa berbeda. Jadi kamu tidak boleh telan mentah-mentah simulasi ini karena kamu juga harus mempertimbangkan berbagai potensi kemungkinan baik itu peluang maupun resiko yang ada di pasar saham secara realitanya seperti apa. Apakah di masa depan masih ada potensi untuk menggulung dividen yang kamu terima ataukah mungkin kamu harus cut loss saham tersebut karena sudah tidak ada prospek di kemudian hari. Nah, setelah kita memperoleh modal yang bisa kita katakan ideal, barulah kita bisa berpikir untuk hidup dari dividen saham. Jadi stepnya ada dua. Yang pertama kita menggulung dulu dividen yang kita terima, baru kemudian setelah nominal portofolio itu cukup, lembar sahamnya cukup, baru kita bisa hidup dari dividen. Jangan kita balik, karena perjalanan di pasar modal merupakan perjalanan yang panjang. Mungkin kita tidak bisa tempuh dalam waktu hanya di bawah 10 tahun dan bahkan membutuhkan waktu di atas 15 tahun. Tapi setidaknya dengan konsep sederhana ini, kita jadi bisa memiliki konsep investasi yang bisa dikatakan santai. Tidak terlalu berpikir terhadap kenaikan dan penurunan harga saham dalam waktu ke waktu, hari ke hari. Tapi kita hanya fokus saja kepada kinerja perusahaan secara jangka panjang. Apakah perusahaan itu masih mampu untuk tumbuh dari sisi labanya, ekuitasnya masih mampu tumbuh, dividennya mampu dibagikan secara rutin dengan yield yang menarik, dan apakah kita bisa memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, katakanlah modal awal kita hanya 1 miliar rupiah saja. Apabila dengan konsep tadi dividen yield 5%, maka dividen yang kita terima hanya 50 juta rupiah. Dan apabila biaya hidup setahun kita adalah 120 juta atau 10 juta per bulan, maka dengan modal 1 miliar rupiah ini dan dividen yield 5%, kita belum bisa hidup dari dividen. Karena masih ada selisih sekitar 70 juta dari biaya hidup kita 120 dikurangi dengan dividen yang kita terima 50 juta. Tapi misalkan di sini modal awal kita sudah menjadi 3 miliar rupiah, maka dividen yang kita terima sudah menjadi 150 juta, yang mana angka ini lebih besar 30 juta dari biaya hidup setahun kita. Barulah pada saat ini kita bisa berpikir untuk hidup dari dividen saham. Nah, tentunya kamu sudah mengetahui realitanya. Kita membutuhkan modal miliaran rupiah agar bisa memperoleh konsep sederhana yaitu hidup dari dividen saham. Sehingga apabila modal kita masih terbatas, yang perlu kita lakukan adalah berusaha lebih keras, kerja lebih cerdas agar supaya modal kita semakin banyak. Untuk menumbuhkan modal tentu saja seperti yang saya katakan tadi, selain kita bisa berharap dari sisi capital gain, kita juga bisa berharap dari sisi dividennya. Entah dari dividen yang kita reinvestasikan atau kita mencari saham-saham yang membagikan dividen yield dengan angka yang besar. Semuanya tergantung kepada strategi dan keputusan kamu masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan selalu resiko sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya tertarik karena dividen yieldnya besar, jangan hanya tertarik karena ada potensi capital gain yang besar, tapi pertimbangkan resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, apakah kamu siap menghadapinya atau tidak? Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oh iya, pada tahun sebelumnya saya sudah sempat menulis ebook dengan judul Stock for Living atau Hidup dari Saham. Apabila kamu tertarik membaca pembahasan terkait ebook ini, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video untuk melakukan pembelian. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.